Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat An-Nur ayat 36. Surat 24 ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi buyutin adzinallahu an turfa' wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalul la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah. An dzikrillahi wa iqamis sholati wa itaiz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a.
hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Au kadzulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjum min fawqihi mawj pami lujjiyin eta mah sanes gunahnya jadi teu kada ditahan lujjiyin tapal bahkana yiyag itu gunah tanwin jadi ditahan lujji fi bahril lujji yaghshahu mawjum min fawqihi mawjum min fawqihi sahab zulumatum ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur manggawianit ayat 3 genep 1 2 3 fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalul la tulhim tijaratu wala bay'un an dzikrillah an dzikrillahi wa iqamis sholati wa itaiz zakah
yakhafuna yawman tataqallabu fil qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab walladzina kafaru a'malum kasarabim biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajiduhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab au kadhulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjum min fawqi mawj timing fawqi min fawqi mawjum min fawqihi sahab zulumatum ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Ayat-ayat ini melanjutkan ayat 35 kemarin yang membahas tentang cahaya yang diciptakan oleh Allah, dan itu adalah hidayah yang diberikan kepada setiap manusia, sehingga nanti hati itu ada yang bercahaya, ada yang tidak. Hati yang bercahaya itu hati yang terang, sehingga mampu menyingkap semua rahasia antara dirinya dengan Allah ya. Kemarin kita sudah singgung, ini dalam khazanah ilmu tasawuf namanya mukasyafah ya. Dan itu bukan sesuatu yang sesat selama syariat tidak ditinggalkan. Dan kemarin kita sudah bahas ini harus jadi kurikulum kita ya, kurikulum seumur hidup. Jadi fokus kita itu adalah meraih cahaya Allah. Apakah hati saya sudah bercahaya atau tidak? Ukurannya sudah Nabi gambarkan dalam berbagai hadis. Contoh yang pertama tentang ihsan, beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Jadi sudah tidak ada sekat lagi, sudah betul-betul terang. Para ulama sepakat bukan melihat dengan mata dan mual bisa ketinggali, tapi melihatnya dengan hati-hati yang bercahaya terang sehingga mampu melihat Allah. Jadi kalau kita belum merasakan melihat Allah, tah berarti acan caang hati, atau mungkin sudah terang cuma belum terlalu terang seperti nurus samawati wal ard. Mathalu nuri kamishka fiya misbah, baru sudah dibahas. Atau hadis-hadis lain kata Nabi, Allah berfirman, aku akan menjadi tangan yang dia memegang dengan tangan itu.
Aku akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kaki itu. Wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bi wa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Aku akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengan mataku. Aku akan menjadi telinganya yang dia mendengar dengan telingaku. Para ulama sepakat bukan berarti Allah menyatu pada diri seseorang. Karena di hadis berikutnya, kalau dia berdoa kepadaku, aku akan mengijabahnya. Menunjukkan bahwa Allah tidak ada dalam dirinya, Allah tetap ada di sana. Cuma seolah-olah tangan telinganya itu sudah ada Allah, hanya melihat dan mendengar yang benar. Atau di sana maksudnya Allah menjadi pembantu seperti mata, telinga, saking dekatnya. Ya, kita kan terbantu dengan mata, telinga, tangan, kaki. Allah itu sudah betul-betul menyatu. Maka dari itu menyatu dalam artian dalam interaksi ya, bukan menyatu dengan tubuh. Maka dari itu kita dalam beribadah, kata para ulama tasawuf, jangan lagi pertimbangannya syariat, tapi pertimbangannya ma'rifat ya. Jangan lagi pertimbangannya datu wajib gitu. Justru semua amal sunat panenlah. Eta teh lamun tangga mah makomnya mun dina tasawuf mah. Tangga ngarah urang deukeut jeung Allah. Memang teu doraka mun teu ditaekan oge. Tapi selamanya kita tidak akan pernah mendapatkan cahaya yang terang. Jadi kalau untuk sholat tahiyatul masjid misalkan bahelah da henteu gitu doraka, kita ramantingkeun itu yang menghambat cahaya Allah dalam hati. Sholat tahajud tunuhlah baheula ke jam 4, alasan ku jam 4, nah enak 4:30 anger udang teh 4:30 lain jam 4. Coba lamun standar nu baheula jam 4 pertahanan lumayan setengah jam teh keur bapak-bapak meureun 11 rakaat meureun nya. Mawe tarawih. Jadi kan nanti ditambah 11 rakaat setengah jam itu enggak cukup. Butuh 1 jam. Jadi bukan kalau syariat minimalis. Lah nu penting mah 11 rakaat sah. Nabi 11 rakaat teu penting kan panjang pondok. Jadi mengapa Nabi sampai sholat nepikeun ka bareuh? Siga bapak-bapak nu resep futsal nepikeun ka bareuh. Nu resep badminton nepikeun ka nyeri leungeun gitu. Karena ada kenikmatan ya. Nah, di sini ma'rifat. Ya mun urang mikirna syariat wajib, sunat, haram, mubah, makruh, baelah makruh ieu tah gitu. Padahal makruh itu yang sedikit demi sedikit menghalang cahaya. Sunat yang ditinggalkan itulah cahaya-cahaya yang tidak kita ambil ya. Maka dari itu Imam Al-Ghazali menang leuwih ti syariat oge gitu. Di filosofi teh mengapa membolehkan ibadah tambahan? Lantaran ibadah nu diajarkeun ku Rasul mungkin untuk seseorang belum cukup. Itu cukup untuk Rasul yang sudah memang terang. Urang macan cukup, makanya para ulama mazhab Syafi'i membolehkan tambahan gitu. Ai urang mah bid'ah. Pangpanolin bid'ah, nu sunah we kitu ka udag. Bisi jiga dulur urang nya, ai nu bid'ah diamalkeun, ai nu sunah teu diamalkeun. Mending urang bid'ah henteu sunah henteu. Ya minimal teu bid'ahna gitu. Tentu yang ideal wajib, sunat, amalkeun bid'ahna pengen ka bid'ah itu kan mukhtalaf ya. Kan kalau di tasawuf ya, kayak di tarekat-tarekat di nahdiyin dikir naon lagi meunang. Urang mah nya da beratnya tuh ngamalkeun amal nu eueuh. Contohna misalkan jeung di ritual-ritual ibadah. Pang-pang nama eta nu sunat wae ge can kaamalkeun kabeh. Nah, ini yang kemarin kita bahas, jadi
Ini harus jadi kurikulum ya, agar kita tidak melihat ibadah itu sebatas di tataran syariat, tapi targetnya ya hati cancaang wae kumaha sok tambahan amalna, tinggalkeun laranganna. Kata Imam Ibnu Hajar kan larangan itu haram, makruh plus sebagian mubah. Saya pribadi berusaha belajar untuk tidak punya hobi lain teu kabita, ningali batur futsal, ningali batur sasapedahan, mancing, ngan ulah we gitu. Karena makom tasawuf itu begitu. Kalau kita masih menikmati hal-hal yang duniawi, cek ilmu para ulamanya, memang cek syarat menang halal menang. Tapi kalau dalam perspektif para ulama, itu membuat kita terlalu menikmati dunia, jadi kurang menikmati ibadah. Gimana yang menikmati ibadah, kurangan mubahna sekali-sekali. Kurang dah nikmatin kanu musik, kanu TV, kanu YouTube, jadi kurang nikmat kanu ngaji. Memang kalau ditanya hukum, Ustaz kumaha lajo Persib mubah, wah ngaram kan ditonyokan. Ngaram kan lajo Persib bahaya ditonyokan. Tapi masalahnya, nah ini ketika itu dipentingkan, otomatis akan ada ibadah yang terkurangi. Itu ba'dal mubahat, cek Imam Ibnu Hajar, sebagian mubah juga harus ditinggalkan. Komun haram nu makruh itu ditinggalkan. Nah kemudian Allah menjelaskan, dan ini juga sudah kita singgung kemarin, di mana cahaya Allah itu adanya, fi buyutin adzinallahu an turfa, di rumah-rumah yang Allah izinkan, Allah umumkan, Allah resmikan, Allah perintahkan untuk dimuliakan, untuk ditinggikan. Imam Ibnu Katsir di sini sampai 2 halaman menuliskan hadis-hadis 3 ya. Hadis-hadis tentang masjid, dan ini sudah sering kita bahas betapa masjid harus dimuliakan. Kemarin saya singgung, di sini juga ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi orang yang cinta masjid, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, cirina ngudag pahala salat berjamaah pareman. Abaikan. Di sini Imam Ibnu Katsir menulis orang yang hatinya tergantung ke masjid itu sudah siap mengejar pahala sholat berjamaah 27 kali lipat, dan itu dimulai dari wudhu di rumah, sholat syukur wudhu, datang ke masjid, tahiyatul masjid, menunggu adzan ya, menunggu sholat berjamaah gitu kan. Itu sudah kita bahas di Buletin At-Taubah sebulan yang lalu lah, menyingkap ya. Nah ini hal-hal yang seperti ini yang akan membuat kita bercahaya. Jadi lamun ngukur syarat kewe atuh can aya hayya ala sholah can gitunya, panu ngageroana ge hayya ala sholah. Bukan itu kalau orang mau mengejar cahaya. Fi buyutin adzinallahu an turfa, harus lebih dari itu. Wa yudhkaro, dan disebut fiha padanya ismuhu, nama Allah. Artinya kita harus merutinkan zikir di masjid. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, bertasbih kepadanya di masjid-masjid di waktu pagi dan sore. Terutama ini ya, waktu pagi dan waktu sore. Waktu pagi itu kan sholat subuh, waktu sore itu sholat asar yang disebut sholat wusta. Di 2 waktu itu malaikat berganti, malaikat siang, malaikat malam, dan dua-duanya mencatat. Bisa juga maksud gudu wal asal itu sepanjang hari dan malam ya, dari mulai pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi, tidak pernah lepas dari masjid dimanapun adanya. Termasuk di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan orang-orang yang sudah peduli dengan kemakmuran masjid. Makmur itu umur ya, hirup, bahasa orang jadi hirup, ngahirupkeun masjid dengan apapun, bukan hanya dengan sholat, dengan pengajian, dengan kegiatan-kegiatan sosial,
kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ya. Zaman Nabi juga begitu. Zaman Nabi kan masjid jadi sufah, nampung mu'alaf, nampung fakir miskin, menampung santri ya masjid itu. Siapa yang selalu bisa memanfaatkan masjid untuk diraih cahayanya, rijalun adalah lelaki-lelaki, la tulhihim yang tidak terlalaikan mereka, tijaratun oleh perdagangan, wala bai'un ataupun jual beli ya. Perdagangan mah bisnis, bai'un mah transaksi, bisa bisnis bisa tidak ya. Abdi henteu bisnis tapi transaksi mah osoknya meuli ka warung gitu. Jadi cukupnya lebih kecil. Maksudnya semua aktivitas duniawi. Artinya orang ini bukan orang yang mun di Hindu mah jadi biksu, enggak. Jadi pendeta mun di Katolik mah enggak. Mereka tetap aktif di dunia, dagang biasa, cari pencaharian, tapi itu semua tidak melalaikan mereka dari zikrillah, dikir kepada Allah. Dikir kumaha ieu teh? Siga dina surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Jadi sambil bisnis sambil zikir. Ingat kepada Allah, mana halal, mana haram. Tong pedah gawena misalkan keur di hotel loba paharaman mungpang-mungpeung nya keur di hotel misalkan. Tidak, tetap ingat zikrullah, mana yang halal, mana yang haram. Termasuk zikrullah di sini aktivitas-aktivitas zikir yang dilafadzkan ya, masuk pasar, keluar pasar ya, naik kendaraan, transaksi, mengucapkan bismillah subhanallah, itu sudah jadi keseharian. Wa iqamis shalah juga dari mendirikan salat, wa itaiz zakah juga dari bayar zakat. Ini simbol ya. Simbol kalau orang sudah bagus salatnya berarti ibadah-ibadah pribadinya sudah bagus. Kalau orang sudah bagus zakatnya, ibadah hartanya sudah bagus. Artinya orang yang sudah bagus ibadah pribadinya juga ibadah sosialnya geus tara pedit deui. Yakhafuna yauman, mereka takut satu hari, tataqallabu yang bolak-balik fihi padanya, al-qulubu hati, wal absor dan penglihatan. Maksudnya hari kiamat, orang-orang gelisah, orang-orang ketakutan, stres. Persis minimal untuk saat ini sama dengan ketika terjadi lini bansok. Malayan utibra ge ngoreja. Lini tapi linina gempana yang besar. Orang matanya, hatinya tataqallabu, bolak-balik. Liyajziyahumullah, Allah akan membalas mereka ahsana ma'amilu, dengan yang paling baik, dengan yang lebih baik dari yang mereka amalkan ya, karena minimalnya 10 bahkan sampai 700 bahkan sampai ribuan kali lipat. Wa yazidahum, dan Allah menambah mereka min fadli, dari kurnianya itu Allah ya, minimal teh 10 kali lipat ya. Gaji mana dunungan nu mere bonus 10 kali lipat asacan perang ngadenge. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab, dan Allah memberi rizki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Nah, di sini artinya ibadah itu sudah jadi agenda sebagaimana usahanya ya. Jadi orang yang hatinya bercahaya itu, lamun bahasa Ustadz Romli, kamana tara ngaji, aduh can nuju sibuk, nah tuh cenah ngaji lain asupkeun kanu sibuk ya. Yang bahasa Ustadz Romli kan gitu dulu. Jadi kesibukan duniawi moal ngahalangan kesibukan dikir, karena dikir bagian dari kesibukan ya. Termasuk sholat. Kita kalau berbicara sholat dalam Al-Quran tuh sholat wajib jeung sholat tahajud. Kenapa orang malah sholat tahajud? Cek Allah di surat Al-Insan,
Kenapa orang malah sujud dan tasbih lama? Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailang tawila. Jadi kalau kita osok tahajudna mangan teu make tawila, belum masuk kategori iqomis shalah yang bercahaya. Karena inna haula'i yuhibbunal ajilah, karena mereka mencintai dunia. Sok jujur we kunaon urang salat tahajud sakedeung atau henteu? Capek kan? Capek naon? Duduhnya. Nah ini orang yang bercahaya itu kesibukan duniawinya tidak mengalahkan dikir, tidak mengalahkan sholat, termasuk zakat. Saya kan sering contohkan, Nabi punya hamba sahaya gonimah 10. Jangankan dirinya, anaknya minta Fatimah, Pak nyongkeun hiji abdi cenah geus kalalasar, capek ngalacai ngurus budak, masak, nyusu. Bagaimana kata Nabi? Kata Nabi, neng mah tasbih saja 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali sebelum tidur. Itu lebih baik daripada pembantu. Bapak enggak mungkin memanfaatkan memberi ini ke neng, sementara bapak biarkan ahlu sufah kelaparan, tidak ada makanan. Bapak mau jual semuanya ini buat ahlu sufah. Ahlu sufah teh santrinya mun di Pasaran 27 jumlahnya kurang lebih 70 sama. Jadi kesibukan ngurus keluarga dengan kesibukan mengurus fakir miskin yang bertetangga dengan Nabi itu sama. Orang kan sibuk naon? Jangan keluarga. Fakir miskin bae da lain keluarga orang. Meski dari pusarua. Anu geuringna teh, anu budakna teu kabean sakola teh, teu kabean kuliah teh, anu dahar wae gese. Yang gak putnya mata pencaharian budak yatim teh. Nah ini orang-orang yang bercahaya hatinya semuanya masuk agenda sibuk, sholat, zakat, ibadah-ibadah sosial dan pribadinya. Kemudian Allah membandingkan dengan orang kafir. Walladzina kafaru, orang-orang yang kafir, a'maluhum, amal mereka kasarob, seperti fata morgana. Naon fata morgana bahasa Sundana Pak? Pokoknya mun di jalannya jauh keur panas katingali siga cai, kalangkang cai itu fata morgana. Bikiah, di tanah yang lurus, tanah lurus dari gunung mau katingali. Padang pasir tuh sering fata morgana mudah terlihat. Mun abdi mah ningali fata morgana teh dina MotoGP, tah katingali we fata morgana teh. Yahsabuhu dzum bikiah, ya, tanah datar. Yahsabuhu, mengiranya adzam'an, orang-orang yang kehausan, ma'an itu air. Unukur haus kana yang nengan cai baheula mah, ya. Air itu lihat mata air da meureun bakal mah teu main. Wah cenah itu air cai. Hatta idza ja'ahu, sehingga ketika dia datang ke sana, lam yajidhu syai'a, dia tidak mendapatkan apapun. Wa wajadallah, dia akan mendapatkan Allah indahu, di sisinya, maksudnya nanti ini hari kiamat. Fawafahu hisabah, dan Allah akan menyempurnakan hisabnya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat hitungannya, akurat maksud cepat teh. Ini mau salah. Ini banyak ya di Al-Qur'an. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti si Ahoknya, si Luhut Panjaitan, si Haritanu diasongkeun amal nyumbang ka mana wae, diasongkeun, tapi haba'an mansura, jol ngaleungitan we siga kebul nu katiup ku angin, hilang ya. Kelihatan fata morgana datang, maksudnya apa? Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, hancur ya. Sasoleh-soleh nasi Ahok angore kafir ya. Kemarin saya di chat oleh aktivis mahasiswa Ustadz,
mahasiswa cenah bade selamat atas pelantikan Kapolri. Ieu mah cenah saya ngadoakeun selamat ieu pelantikanna. Yeuh cete orang kafir mah kuduna ge laknatullahi alaihim wal malaikati wan nasi ajmain mah jeung selamat-selamat. Mendak laknatullah atas pelantikannya teu nanaon cete. Nya geus tuntong jeda. Urang loba ngalana teu meunang cek Nabi gitunya. Kecuali mengabalas laknat. Ini selamat-selamat. Orang kafir selamat. Lebar-lebar didoakeun da angger mau diijabah. Nggak ada, ya, hancur amalnya. Au kadzulumatin fi bahril luji, atau seperti gelap di lautan yang dalam. Yaghshahu maujun, menutupinya ombak. Min fauqi mauj, di atas ombak itu ada ombak lagi. Min fauqi, ombak itu sudah bersentuhan dengan awan. Badai kan di laut begitu. Saluhur-luhurna di Indonesia cenah paling 5 meter. Saya pernah naik kapal Dobon Solo, kata kaptennya saya pernah bawa kapal ke Jerman, dari Jerman bawa kapal ke Indonesia karena kapal buatan Jerman. Itu ombaknya Pak Ustadz 50 meter. Persis seperti Al-Qur'an. Ombak itu udah bersatu dengan awan. Saking ku gelap. Itu mah cenah yang mabok juga dikir cenah Pak Ustadz. Nah teh mabok dari kapal laut mah loba nu mabok cenah gitu. Keur kitu mah dalah likir we cenah Pak Ustadz. Zulumatun ba'duha fawqa ba', gelap sebagiannya di atas sebagian, terus gelap. Maksudnya bertingkat-tingkat. Idza akhraja yadahu, apabila dia mengeluarkan tangannya, lam yakad yara, hampir-hampir tidak terlihat saking poeknya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran, dan siapa yang Allah tidak berikan kepadanya cahaya, fama lahu min nur, maka tidak akan ada bagi dia cahaya sedikit pun. Nah ini gambaran orang-orang kafir. Jadi ayat-ayat ini kata Imam Ibnu Katsir hendak menggambarkan bahwa manusia itu ada hatinya yang bercahaya, meski tentu bertingkat-tingkat levelnya. Tah orang kafir mah poek pisan, ya, karena mereka menolak. Kalau dalam surat Al-Baqarah nu ayat yakadul bargu teh dicaangan ngiuhan, ditorekan ku gelap, ku guntur cocokan gitu. Kuduna teh aya caang teh tarima, aya peringatan dengekeun nyocokan, ya. Hadzarul maut, sieun paeh. Karena merasa kalau mereka mengikuti ayat-ayat Allah mati. Naudzubillah min dzalik, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.